Udah merayakan Hari Raya Idul Fitri, ini kita masuk Hari Raya yang kedua. Sebagaimana diketahui kalau di bulan Syawal itu emang umat muslim disunahkan untuk melaksanakan beberapa amalan setelah berhari raya gitu ya. Salah satunya adalah puasa Syawal yang sangat dianjurkan karena hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Nggak seperti puasa Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan tuh puasa yang wajib dan sebulan penuh. Tapi kalau puasa Syawal itu sunnah muakkadah dan dilaksanakan hanya dalam 6 hari saja. Selain puasa Syawal, ternyata masih ada amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini nih teman-teman. Dan di sini Hakim bakal kasih tahu ke kamu di edisi Tribun News Podcast terdapat 4 amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat memasuki bulan Syawal. Yang pertama adalah puasa Syawal 6 hari itu tadi ya. Jadi kayak kita setelah lebaran, jadi hari pertama lebaran, terus kita disunahkan ya, hukumnya itu sunnah muakkadah. Jadi kita boleh berpuasa Syawal dan pahalanya pun tidak main-main juga nih. Melaksanakan puasa Syawal 6 hari itu setara dengan puasa selama setahun penuh ya. Terdapat atau dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, yang artinya adalah barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti dia telah berpuasa setahun penuh. Puasa Syawal bisa dilakukan secara berturut-turut atau tak beruntutan selama masih berada di bulan Syawal. Ini ada juga para ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau paling afdol itu yang paling utama melakukan puasa Syawal itu secara berturut-turut sehari setelah sholat Idul Fitri. Jadi hari ini nih harusnya sih ya, baiknya tuh kita berpuasa Syawal mulainya tuh hari H+1 gitu. Tapi kalau pas hari H ya kita nggak boleh puasa ya, karena itu hari raya kita merayakan kemenangan. Tapi kalau tidak berurutan atau diakhiri dengan di akhir bulan Syawal maksudnya ya, seseorang tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal setelah sebelumnya melakukan puasa Ramadan. Terus selain berpuasa Syawal, itu juga ada sunnah yang kedua adalah amalan sunnah yang kedua itu menikah gitu ya. Jadi buat kamu yang kepengen cari tanggal nikah nih ya, mendingan besok-besok nikahnya tuh pas bulan Syawal, karena ternyata menikah di bulan Syawal itu merupakan salah satu amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Jadi amalan ini pernah dilakukan juga oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah SAW yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Ini perawi berkata bahwa Aisyah radhiyallahu anhu dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Nah, di antara hikmah dianjurkannya menikah di bulan Syawal itu adalah menyelisihi keyakinan dan kebiasaan masyarakat jahiliyah zaman dulu. Jadi tujuannya itu diceritakan dalam rangka membantah anggapan jahiliyah dan keyakinan tahayul orang awam di zaman dulu. Mereka itu membenci acara pernikahan di bulan Syawal karena diyakini membawa sial. Dan ini adalah keyakinan yang salah, tidak memiliki landasan, dan terdapat kebiasaan-kebiasaan kebodohan atau masa-masa jahiliyah di mana mereka beranggapan sial dengan bulan Syawal. Nah, ini tadi yang kedua. Yang ketiga adalah mengganti iktikaf. Jadi nggak cuma puasa aja, iktikaf itu juga diganti, itu bisa ya. Jadi kalau kamu termasuk orang yang meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan, maka kamu bisa menggantinya di bulan Syawal ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggantikan iktikaf di bulan Syawal karena meninggalkan saat bulan Ramadan. Terdapat sebuah riwayat hadis yang sahih ya dari Ummu al-Mukminin yang menyatakan kalau Nabi SAW itu beriktikaf 10 hari pertama di bulan Syawal, dan dalam satu riwayat beliau melaksanakannya di 10 hari terakhir bulan Syawal. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi buat kamu yang kemarin 10 hari terakhir Ramadan masih bolong-bolong iktikafnya, kita bisa ganti iktikafnya di 10 hari pertama di bulan Syawal. Ini tergolong satu tindakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat itu adalah puasa Ayyamul Bid ya. Jadi puasa sunnah Ayyamul Bid itu adalah puasa yang bisa dilakukan di pertengahan bulan Hijriah. Jadi kita udah masuk 2 Syawal, nanti di tanggal 13, 14, 15 Syawal itu bisa melakukan puasa tengah bulan ini. Disebut puasa Ayyamul Bid karena 3 hari itulah bulan bersinar terang, jadi malamnya itu tampak putih bercahaya banget gitu. Ini adalah beberapa dalil yang menyebutkan kalau anjuran puasa Ayyamul Bid di bulan Syawal itu cukup
disunahkan. Jadi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kekasihku yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulannya, yang kedua adalah mengerjakan sholat duha, dan yang ketiga adalah mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ada juga ada hadis dari Ibnu Milhan Al-Qaishi, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa 1 tahun. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi ada puasa Syawal 6 hari juga sama pahalanya kayak puasa 1 tahun. Puasa Ayyamul Bid yang cuma 3 hari di pertengahan bulan juga punya pahala yang sama seperti puasa selama 1 tahun. Masya Allah sekali ya. Ini bisa kita coba 4 amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal. Tadi ada berpuasa di tengah bulan atau Ayyamul Bid, terus juga mengganti itikaf, menikah, dan juga berpuasa 6 hari atau puasa Syawal. Mungkin puasa Syawal bisa, puasa Ayyamul Bid bisa, terus tadi menggantikan itikaf juga bisa. Tapi yang menikah ini nih ya, kita kudu nyari calon-calonnya dulu gitu ya, kagak sembarangan gitu ya kan. Jadi buat kamu semua nih yang dengerin Hakim saat ini di Titip Bunyu Style yang masih jomblo-jomblo, kita persiapkan dulu deh tanggal nikah yang baik itu ternyata di bulan Syawal cukup dianjurkan. Oke, buat kamu yang udah nikah atau yang belum nikah, semoga bermanfaat. Hakim mau ngucapin selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hakim mau lanjutin makan lontong dan opor dulu deh ya. Thank you.